karena bapak dari otak si pelaku ini yang jelas sedang sibuk ya meminta atensi dari yang di atas untuk nge-backup anaknya agar tidak terungkap. Mbak, harusnya kalau sudah tahu keluarganya dipanggil agar ketahuan ya. Itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Jejak pelaku utama dalam pembunuhan Vina dan Eki mulai terendus. Benang merah kasus Vina Cirebon satu persatu mulai terkuak. Inilah alasan mengapa dalam pembunuhan kasus Vina sulit untuk ditangkap. Ternyata ada sosok penting ini di balik pelaku utama kasus Vina. Tidak ada niat untuk nyerahin diri, tapi dua pelaku ini pengen nyerahin diri tapi ditahan oleh orang tua dari otak si pelaku ini. Ketika si dua orang ini nyerahin diri, otomatis si otak pelaku ini yang notabene anaknya akan masuk atau terseret, bisa mengancam karirnya bahkan jabatannya. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama Saudara Dani, Saudara Andi, Saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Yang pertama, kalau mengumumkan DPO harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya kan? Nah, ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengakui, dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. Ya, itu. Yang kedua apa tadi? Oke. Bukti rekaman ini bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk. Bukan bukti sah. Ya, hanya sekedar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban. Itu hanya bukti petunjuk. Karena bapak dari otak si pelaku ini yang jelas sedang sibuk ya meminta atensi dari yang di atas untuk nge-backup anaknya agar tidak terungkap. Pesan aku buat orang tua si pelaku utama adalah ketika anakmu melakukan kesalahan, apalagi menghilangkan nyawa seseorang, jangan kau bela. Nih, ketika si dua orang ini nyerahin diri, otomatis si otak pelaku ini yang notabene anaknya akan masuk atau terseret, bisa mengancam karirnya bahkan jabatannya. Usai kasus Vina viral kembali dan polisi resmi mengeluarkan 3 DPO, ketiga pelaku tersebut yang awalnya diduga berada di Jakarta kini terus bergerak mencari tempat persembunyian. Awalnya waktu itu terjadi, mereka
ke Jakarta beberapa hari, terus ke Jawa Barat, ke salah satu gunung, sempat ke daerah Jawa Tengah, terus ke Jakarta lagi, dan sempat ke daerah Lampung. Sempat bertiga. Setelah sekian lama mereka berpencar dan sekarang mereka keluar dari Jakarta dan itu bertiga lagi dan di sekitar Pulau Jawa, dan itu perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Meski sudah 8 tahun berlalu, kasus Vina kini mendapat sorotan lagi dari masyarakat, sehingga semua penegak hukum kembali bergerak untuk menuntaskan kasus pembunuhan ini. Polda Metro dan Bareskrim juga turut turun langsung untuk menangkap otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, tercium adanya upaya penyembunyian pelaku utama kasus Vina, sehingga sulit untuk ditangkap. Kami sudah baru saja tadi komunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang informasi dari teman-teman media ini. Polda Metro Jaya siap membantu mencari ataupun menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut. Mohon Bapak Kapolda Jawa Barat memulai penyidikan lagi, mulai dari keluarga si 3 pelaku ini. Pasti ada foto-fotonya, pasti ada jejak digital. Kemudian juga 8 orang yang ditahan, pasti mereka tahu detail tentang si pelaku ini. Ciri-cirinya kurus, agak tinggi, sekitar nggak nyampe 180. Ciri-ciri DPO yang beredar saat ini adalah ciri-ciri di tahun 2016 yang namanya laki-laki itu pasti setiap waktu itu pasti berkembangnya pesat ya. Nah, yang aku lihat adalah ciri-ciri saat ini. Sekarang depresi, awalnya mereka masih santai aja karena sempat viral. Seperti diketahui, Vina merupakan korban ruda paksa dan pembunuhan oleh sekelompok pemuda bermotor di Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Banyak kendala yang dialami dalam upaya pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Pasalnya, otak pelaku pembunuhan ini merupakan anak pejabat dan dibakingi oleh orang penting hingga sulit untuk ditangkap.